Kisah sahabat Nabi Abu Hurairah, rahasia sang periwayat hadis terbanyak. Suatu hari Abu Hurairah dilanda rasa lapar yang tidak terhingga. Ia ganjal perutnya dengan batu untuk menghilangkan rasa laparnya itu. Abu Hurairah berdiam di pinggir jalan yang biasa dilewati oleh para sahabat. Tidak lama Abu Bakar lewat di depannya. Kemudian ia bertanya tentang suatu topik tertentu dalam Al-Quran. Abu Hurairah bertanya seperti itu dengan maksud supaya ia diajak ke rumahnya. Siasat itu ia lakukan agar selain mendapat ilmu, juga mendapat makanan. Namun ternyata Abu Bakar tidak mengajaknya ke rumah. Kemudian lewat Umar bin Khattab, maka Abu Hurairah bertanya lagi mengenai suatu ayat Al-Quran. Tetapi Umar juga tidak mengajaknya ke rumah. Kedua sahabat yang mulia tadi tidak mengetahui maksud dari Abu Hurairah. Sesudah itu lewat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat Abu Hurairah yang duduk-duduk di pinggir jalan, beliau mengetahui bahwa Abu Hurairah sedang lapar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Abu Hurairah dan mengajak pergi ke rumah beliau. Setibanya di rumah Rasulullah, beliau mendapati susu dalam sebuah wadah. Rasulullah diberitahu oleh istrinya bahwa susu tersebut adalah pemberian dari seseorang. Kemudian Rasulullah memanggil Abu Hurairah dan memintanya untuk memanggil Ahlu Suffah. Wahai Abu Hir, tolong panggil Ahlu Suffah ke sini. Baik ya Rasulullah. Abu Hurairah pun berjalan menemui para Ahlu Suffah. Apalah arti susu itu dengan banyak ahlu suffah nanti? Kenapa tidak saya dahulu yang diminta minum susu itu? Saya sangat mengharapkan susu itu untuk menguatkan tubuh saya. Tidak apa, kelaparan ini tidak menghalangiku untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Abu Hurairah menyadari bahwa maksud Rasulullah memanggil Ahlu Suffah adalah untuk memberi mereka makan. Ia bertanya-tanya, bagaimana mungkin satu wadah itu dibagikan kepada Ahlu Suffah? Apakah akan cukup? Setelah Ahlu Suffah datang, Abu Hurairah diminta oleh Rasulullah untuk menuangkan susu itu kepada mereka agar diminum bergantian satu persatu. Ia menuangkan susu kepada para Ahlu Suffah satu persatu. Mereka minum sampai puas. Wadah berisi susu itu tidak habis-habis mengalirkan susu, seolah seperti keran yang terus mengalir dan mencukupi semua Ahlu Suffah. Abu Hurairah merasa takjub dengan kejadian itu. Setelah semua minum, ia suguhkan susu itu kepada Rasulullah. Yang belum minum saya dan engkau. Benar ya Rasulullah. Minumlah lebih dulu. Abu Hurairah lalu meminum susu itu. Rasulullah memintanya meminum lagi dan Abu Hurairah terus menenggak susu hingga dahaganya benar-benar hilang sampai ia merasa puas. Sungguh, engkau benar, wahai Rasulullah. Setelah Abu Hurairah kenyang, barulah Rasulullah meminum susu itu. Abu Hurairah semakin yakin bahwa tidak ada yang perlu diragukan apabila itu memang berasal dari Rasulullah. Kejadian tersebut diingat oleh para sahabat sebagai salah satu mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah bersama Rasulullah selama 4 tahun. Ada yang mengatakan selama 3 tahun sampai beliau wafat. Walaupun kebersamaannya dengan Rasulullah cukup singkat, tetapi ia mampu mencapai tingkatan yang tidak dicapai sahabat lainnya. Abu Hurairah selalu bersama Rasulullah dalam kondisi apapun, baik saat lapar ataupun kenyang. Di mana ada Rasulullah, di situ ada Abu Hurairah. Oleh karena itu, Abu Hurairah menjadi sahabat yang paling banyak mengeluarkan riwayat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ia dijuluki sebagai penghafal hadis terbanyak sepanjang masa. Banyaknya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah menyebabkan tidak sedikit sahabat atau sejumlah orang yang merasa heran dan ragu-ragu. Terlebih hanya sekitar 4 tahun ia bersama Rasulullah. Sedangkan mengapa orang-orang Muhajirin dan Ansor yang lebih dahulu daripadanya masuk Islam tidak menceritakan hadis-hadis itu? Menanggapi hal itu, Abu Hurairah mengatakan, sesungguhnya sahabat-sahabat saya dari kalangan Muhajirin itu sibuk dengan perdagangan mereka di pasar-pasar. Sedangkan sahabat-sahabat saya dari kalangan Ansor,
sibuk dengan tanah dan pertanian mereka. Adapun saya adalah orang miskin yang paling banyak menyertai majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya hadir ketika mereka absen dan saya selalu ingat ketika mereka lupa. Pada masa itu, sebagian sahabat mampu menulis, tetapi masih sedikit jumlahnya dan mereka tidak semuanya memiliki kesempatan untuk mencatat hadis-hadis yang diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Abu Hurairah bukanlah seorang penulis, melainkan ia seorang yang ahli dalam menghafal. Allah memberikan karunia padanya daya ingat yang kuat. Ingatannya juga semakin kuat berkat doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak ilmu yang diserap dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap harinya. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Barang siapa yang bersedia membentangkan bajunya hingga selesai pembicaraanku, kemudian dia kumpulkan baju tersebut ke dadanya, maka dia tak akan pernah lupa sedikit pun apa yang dia dengarkan dariku. Maka Abu Hurairah membuka bajunya dan membentangkan di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia tidak memiliki baju kecuali baju tersebut. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai dari menyampaikan hadisnya, kemudian Abu Hurairah kumpulkan baju itu dan diletakkan ke dadanya. Oleh karena itu, Abu Hurairah tidak pernah lupa sedikit pun apa yang pernah didengar dari Rasulullah. Abu Hurairah telah menyebarkan hadis-hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia melakukan hal itu karena keyakinan bahwa menyebarluaskan hadis Nabi tersebut merupakan tanggung jawabnya terhadap agama dan hidupnya. Sebab jika ia tidak melakukannya, berarti ia telah menyembunyikan kebaikan dan kebenaran. Demikian rahasia mengapa Abu Hurairah menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah sangat mencintai ilmu. Setelah Rasulullah wafat, ia tetap menyebarkan ilmu. Suatu hari ia lewat di pasar Madinah. Abu Hurairah menyaksikan betapa banyak orang disibukkan oleh dunia. Mereka tenggelam dalam jual beli. Abu Hurairah menghampiri mereka dan berkata, Alangkah sibuknya kalian, wahai penduduk Madinah. Bagaimana pendapatmu tentang kesibukan kami, wahai Abu Hurairah? Warisan Rasulullah sedang dibagi-bagikan. Sayang sekali kalian berada di sini. Mengapa kalian tidak pergi ke sana mengambil bagian? Di mana? Di masjid. Mereka segera bergegas ke masjid, sementara Abu Hurairah masih di pasar menunggu mereka kembali. Sesampainya di masjid, mereka melihat tidak ada aktivitas membagi-bagikan harta. Mereka pun merasa kecewa. Setelah kembali ke pasar, orang-orang itu memberitahukan kepada Abu Hurairah, Wahai Abu Hurairah, kami datang ke masjid. Kami masuk ke dalam, tetapi tidak ada orang membagikan sesuatu di sana. Apakah kalian tidak melihat banyak orang di masjid? Ya, ada. Mereka ada yang sholat, membaca Al-Quran, dan ada juga yang sedang belajar tentang halal dan haram. Itulah yang kumaksudkan. Mereka sedang membagi-bagikan yang Rasulullah wariskan, yaitu ilmu agama. Demikian kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hikmah yang bisa diambil dari kisah tadi antara lain, pertama, Abu Hurairah senantiasa sabar di atas kefakiran dalam menuntut ilmu. Kita dapat meneladaninya dengan sabar dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Kedua, Abu Hurairah menjadi periwayat hadis terbanyak karena Abu Hurairah memiliki banyak waktu bersama Rasulullah. Ia memilih fokus dan memprioritaskan untuk menyerap ilmu dari Rasul, serta dikaruniai daya ingat kuat dan mendapat doa dari Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab.